berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Akun Twitter Aremania Culture Rabu siang itu mengunggah sebuah video yang cukup mengejutkan. Ini tentang siapa sesungguhnya wanita yang selama ini dicari-cari karena dia mengaku menjadi penjual dawet dan menyebutkan bahwa banyak korban di Kanjuruhan itu bukan karena semprotan gas air mata polisi, tapi karena mereka diuyel-uyelan, jejek-jejekan, dan sodok-sodokan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini yang mengaku sebagai penjual dawet itu, dia juga menyebut para supporter Arema ini sebelumnya sudah mabok-mabokan dan minum obat-obatan terlarang ya, dan sebelum masuk ke stadion. Dalam video yang diunggah oleh Aremania Culture itu tampak seorang wanita itu duduk di depan 3 orang perempuan dan meminta maaf sambil menangis pada keluarga yang disebut sebagai salah satu korban bencana kemanusiaan di Kanjuruhan. Aremania Culture dalam narasinya menulis begini, masih ingat rekaman suara yang viral memberikan kesaksian terkait tragedi di Kanjuruhan dan mengaku sebagai penjual dawet. Berikut yang bersangkutan meminta maaf ke salah satu korban yaitu Mas Nawi Kurvanor. Penjual dawet PNS ya? Gitu tanda tanya. Saya pribadi memohon maaf karena berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat, tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Mbak. Karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas Nabi. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Iya Mas, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak Mi. Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Sabar Bu, sabar. Ya maaf ya. Saya nggak menjelekkan nama suami. Unggahan tersebut sontak membuat kehebohan di dunia maya, terutama di kalangan Aremania. Banyak yang mempertanyakan siapa sesungguhnya wanita tersebut. Bila Aremania Culture tadi mempertanyakan apakah si wanita itu adalah seorang PNS, ini sebab dia kan mengenakan pakaian yang mirip seragam PNS, namun banyak juga yang menyebutkan bahwa si wanita itu adalah kader dari sebuah partai dan dia pernah menjadi caleg pada pemilu legislatif lalu, tetapi dia gagal untuk mendapatkan kursi.
seorang netizen dengan akun Remania atau ini sebenarnya Aremania ya, 17 fake boy itu bahkan memasang foto seorang wanita yang memakai kerudung orange dengan baju merah bunga-bunga mengucapkan selamat dan sukses hari lahir NU ke-94, dan kemudian di dalam ucapan selamat itu tercantum namanya itu ya sebagai kader dari sebuah partai. Saya tidak mau memasang fotonya dan kemudian juga tidak sementara tidak menyebutkan nama dia ya, karena saya kira ini saya ingin menjunjung presumption of innocence. Tetapi kalau kita lihat berbagai akun Twitter yang lainnya itu juga dengan jelas dia menyebutkan gitu, karena ada yang mencolek ini akun zombie underscore 9QTM misalnya, dia sempat mencolek akun PSI_ID. Katakan kalau ini benar bukan kader Anda. Tapi saya menyarankan buat Anda ya, jangan terlebih dahulu menyimpulkan siapa wanita itu sesungguhnya, apakah dia benar-benar kader PSI, apakah benar dia juga pernah jadi pimpinan PSI di Malang dan kemudian juga pernah menjadi caleg pada pemilu legislatif lalu. Sambil menunggu keterangan resmi, saya mengajak Anda untuk kilas balik ya mengenai kehebohan yang diakibatkan dari testimoni via audio yang oleh seseorang wanita yang mengaku sebagai penjual dawet di pintu 3 Stadion Kanjuruhan Malang itu. Yang lebih parah itu akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wenda ku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet. Kate dikepruk nih, yo aku loh, iki dawet Mas ojo yo, terus ditele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya, di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi. Terus ditambah lagi karena mereka mabuk. Dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis, kasihan. Tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua siapa yang dari Sumber Manjing, polisi dari Sumber Manjing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak Polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu, dia ajar habis-habisan. Yang bapak siapa itu yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi di saya, ngopi dhisik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karuan.
Wes gelut ae ngene iki gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak Polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. Terus ya sudah itulah jadi kalau kita nggak tahu sendiri nanti nggak usah cerita macam-macam nanti ditambahi kasihan yang korban kasihan yang jadi korban lah wong yang meninggal yang gelut di Kendal Paya itu lo gelut karepe dhewe iku lho ya ono itu loh gelut karepe dhewe sesama supporter wis ta lak nemen nah wisan gitu loh Mas ya. Mohon maaf, jadi kalau bikin statement nanti tambah garai wong geger. Wis mending awak dhewe diwasi ae didongakne. Yang penting keluarga kita enggak ikut di dalamnya. Audio itu viral dan kemudian sejumlah media dan juga termasuk Aremania itu memburunya dan melakukan investigasi. Dan di lapangan media menemukan fakta bahwa para pemilik lapak atau pedagang di kawasan di pintu 3 itu mengaku tidak ada seorang penjual dawet di situ. Eka misalnya diwawancara oleh CNN, pedagang kaos kaki yang mengaku itu sangat mengenal kawasan itu, tidak pernah tahu ada pedagang dawet. Di pintu 3 itu adanya cuman mebel, pedagang mebel maksud dia. Mulai dari dulu saya TK itu di sini ya udah ada mebel itu kata Eka. Komnas HAM, TGIPF, bahkan polisi juga mencari tahu keberadaan sang pedagang dawet ini. Namun memang tidak ditemukan juga. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan menuturkan ada 2 kemungkinan beredarnya suara bakul dawet itu. Dia menyebut kemungkinan pertama suara tersebut benar kesaksian perempuan penjual dawet, sedangkan kemungkinan kedua adalah settingan. Nah, apakah benar video yang diunggah tadi adalah benar si tukang dawet atau sesungguhnya video yang tadi diunggah tidak ada kaitannya dengan tukang dawet misterius, namun kemudian diberi narasi sebagai permintaan maaf dari si tukang dawet? Mari kita tunggu saja kelanjutannya. Seperti biasa di era media sosial, di mana informasi yang melimpah, setiap kali ada informasi semacam itu harus selalu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Namun bila benar bahwa itu yang di video itu adalah video si tukang dawet yang menyampaikan permintaan maaf, walaupun tadi dia mengaku tidak punya maksud apa-apa dan tidak disuruh oleh siapa-siapa, kita nanti akan tahu sebenarnya motif di balik pembuatan video itu. Karena kalau dengan kita tahu latar belakang dia siapa, misalnya kalau dia PNS, misalnya dia bekerjanya di mana, atau kalau betul dia kader sebuah partai misalnya apa untuk kepentingannya partai itu kita akan tahu latar belakangnya nanti ya. Jadi saran saya sekali lagi jangan terlebih dahulu menyimpulkan apa-apa tentang ini sampai kita mendapat kepastian lebih lanjut. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Mbak. Karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas Abi. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Iya Mas, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Mbak Mi. Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Sabar Bu, sabar.